Apa itu hukum perdata? Istilah perdata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti warga, pribadi, dan juga sipil. Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil berkenaan dengan hak dan kewajiban. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang lain. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama ada peraturan hukum, hubungan hukum, dan juga orang. Peraturan sendiri merupakan serangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan itu ada yang tertulis seperti undang-undang dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat. Hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban dari seorang warga atau pribadi yang satu terhadap warga pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan juga dapat berupa badan hukum. Manusia pribadi adalah segala alam, makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, perasaan, dan juga kehendak. Sedangkan badan hukum adalah gejala yuridis, badan ciptaan manusia berdasarkan hukum. Definisi hukum perdata dari bahasan Mustafa DKK yang dikutip dari Paul Solfer. Hukum perdata adalah hukum antara perorangan, hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, hukum perdata itu mengatur hubungan perorangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek-subjek hukum. Hukum perdata dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material yang disebut juga hukum perdata adalah mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sedangkan hukum perdata formal mengatur tentang proses penyelesaian perkara di muka pengadilan secara formal. Dengan kata lain, hukum perdata formal disebut juga hukum acara perdata, yaitu peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata materi. Sejarah hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku sekarang di Indonesia adalah hukum perdata Belanda atau Burgerlijk Wetboek BW. Hukum perdata Belanda ini juga berasal dari hukum perdata Prancis, karena pada waktu itu pemerintahan Napoleon Bonaparte Prancis pernah menjelajah Belanda. Adapun kode Napoleon itu sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi, yaitu Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Selanjutnya, setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Prancis, Belanda menginginkan pembentukan kitab undang-undang hukum perdata sendiri yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Prancis. Pembentukan kodifikasi hukum perdata Belanda itu baru selesai pada tanggal 5 Juli 1830 dan diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838. Kemudian hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata atau BW Belanda karena Belanda pernah menjelajah Indonesia. Jadi BW Belanda juga diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordasi. Setelah Indonesia merdeka, maka BW Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku. Hal tersebut berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum diamandemen yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu, BW Hindia Belanda ini disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sebagai induk hukum perdata Indonesia. Selanjutnya, hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat Belanda
dalam bahasa aslinya disebut sebagai Burgerlijk Wetboek (BW). Burgerlijk Wetboek di sebagian materinya sudah dicabut berlakunya dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Seperti tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air, dan segala kekayaan alam yang di dalamnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria kecuali hipotek. Selanjutnya, ada sistematika hukum perdata Eropa menurut ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada hukum perorangan yang mengatur kedudukan dan kewenangan orang dalam hukum. Yang kedua, ada hukum keluarga yang mengatur hubungan suami istri, orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban keluarga. Yang ketiga, ada hukum harta kekayaan, yaitu hukum yang mengatur hak-hak atas benda dan kepemilikan. Dan yang terakhir, yaitu hak hukum waris, yaitu hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan menurut KUH Perdata, sistematikanya juga terdiri dari 4 buku, yaitu buku yang pertama tentang orang yang mencakup hukum perorangan dan hukum keluarga. Yang kedua yaitu buku tentang benda, yaitu mencakup hukum kekayaan dan waris. Yang ketiga tentang perikatan, mengatur perjanjian dan kewajiban yang timbul dari undang-undang. Dan buku yang terakhir tentang pembuktian dan daluarsa, yaitu memuat aturan tentang alat bukti dan akibat hukum karena lewatnya waktu. Perbedaan utamanya, ilmu hukum memisahkan hukum waris dari hukum kekayaan, sedangkan KUH Perdata menggabungkannya. Dan yang terakhir, ada asas-asas hukum perdata. Yang pertama, ada asas otonomi kehendak. Yang kedua, ada asas kedaulatan hukum. Yang ketiga, ada asas keadilan. Yang keempat, asas kepentingan umum. Kelima, asas perlindungan. Keenam, asas keharmonisan. Ketujuh, asas keterbukaan dan kepastian hukum. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu asas kehemah tanggungan.